Ya, Shalom teman-teman sahabat muda yang dikasih dalam nama Tuhan. Saat ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang sembuh dari masa lalu, dan minggu yang lalu kita telah belajar apa itu masa lalu, yaitu masa lalu adalah sebuah bahan, masa lalu adalah sebuah alasan bagaimana Tuhan akan memakai kita di masa depan. Nah, saya mohon maaf terlebih dahulu kalau saya minggu yang lalu sempat janji tiap hari Selasa, tetapi karena kesibukan saya dalam minggu ini sehingga saya nggak bisa buat video ya, sehingga terlupakan gitu ya teman-teman. Jadi hari ini baru saya buat video, tapi saya percaya tidak mengurangi rasa sukacita kita. Nah teman-teman, kalau kalian ada yang bingung kemarin tentang apa itu masa lalu gitu ya, dan kalian sekarang sudah mulai mengerti bahwa ternyata masa lalu itu hanyalah sebuah alasan, sebuah materi di mana Tuhan bisa membentuk kita dari masa lalu yang tadinya tidak berharga seperti tanah liat menjadi sebuah vas, menjadi sebuah keramik yang sangat indah, atau kayu menjadi sebuah patung yang sangat indah. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki masa lalu yang buruk, maka bukan berarti Tuhan tidak bisa mengubah kita. Makanya itu saya katakan di minggu yang lalu bahwa yang terpenting bukan apa yang menjadi bahan kita, tetapi siapa yang mengolah kita, ya seperti itu. Nah, pada hari yang kedua ini kita akan belajar tentang yaitu apakah masa lalu itu mempengaruhi keberhasilan kita. Seperti itu ya teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan. Banyak orang-orang yang masih minder, banyak orang-orang yang masih ragu, dan mereka masih berpikir bahwa masa lalu itu mempengaruhi kehidupan kita, seperti itu ya. Mereka berpikir bahwa background mereka itu menentukan apakah mereka akan menjadi orang berhasil atau tidak. Dari mana mereka berasal, apakah itu akan membuat mereka berhasil atau tidak, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan. Nah, saya mau berkata kepada kita semuanya bahwa sebenarnya masa lalu itu tidak mempengaruhi keberhasilan kita di masa depan, tetapi yang mempengaruhi adalah bagaimana cara pikir kita terhadap masa lalu kita, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan. Bagaimana cara kita memandang masa lalu kita. Nah, oleh karena itu untuk kita mencapai keberhasilan masa depan, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, maka kita harus belajar yaitu tentang bagaimana kita memiliki cara pandang yang benar terhadap masa lalu kita. Karena kalau cara pandang kita terhadap masa lalu itu salah, maka tindakan kita tentunya salah. Kalau tindakan kita salah, maka endingnya salah. Sedangkan firman Tuhan saja berkata ada jalan yang disangka lurus, ujungnya membawa maut. Apalagi kalau kita sudah menyangka itu maut, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, mungkin benar-benar maut dan kematian yang luar biasa kan, seperti itu. Nah, kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian masa lalu, bahwa masa lalu adalah materi atau bahan untuk masa depan kita. Artinya seburuk dan sejelek apapun masa lalu kita, itu bukan berarti masa depan dan masa depan kita itu buruk. Kalau kita belajar minggu yang lalu bahwa kalaupun masa lalu kita jelek, itu bukan berarti masa depan kita buruk, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang bagaimana cara kalian memandang masa lalu kalian? Apakah kalian berpikir bahwa masa lalu adalah modal keberhasilan kita di masa depan? Adakah di antara kita saat ini yang berpikir bahwa oh, masa lalu itu modal keberhasilan atau alasan apakah aku akan berhasil atau tidak? Nah, kalau kita berpikir demikian, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, kalau kita berpikir untuk berhasil kita harus memiliki masa lalu yang bagus, maka ketika kita memiliki masa lalu yang suram, ketika kita memiliki masa lalu yang kurang baik, maka akan sangat sulit kita ini memiliki sebuah keyakinan bahwa kita bisa memiliki masa depan yang sangat indah. Nah, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, saya mau share tentang seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Saya percaya setiap kita pernah membaca dan pernah mendengar kisah ini, seperti itu ya. Namun saya mau mencoba mengulang, mana tahu ada yang belum mendengar atau ada yang belum tahu, seperti itu kan. Dan kalaupun sudah tahu, ya biarlah ini merefresh kembali. Mana tahu yang sudah tahu tetapi masih tetap minder dengan keberadaan masa lalunya kan, seperti itu ya. Nah, teman-teman, saya membaca dari Mata Indonesia Jakarta membuat catatan seperti ini. Thomas Alva Edison adalah seorang penemu yang terkenal dengan kejeniusannya ya. Thomas Alva Edison itu terkenal dengan kepintarannya, seperti itu ya. Berbagai hasil temuan dianggap sangat bermanfaat terhadap kebutuhan manusia, khususnya tentang lampu pijar, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan. Namun tahukah teman-teman bahwa Thomas Alva Edison itu pernah memiliki masa lalu yang tidak baik, yaitu dia pernah dicap sebagai orang bodoh. Bahkan dia dikeluarkan dari sekolah setelah 3 tahun mengenyam pendidikan formal. Ya, kalau di pendidikan formal, kalau zaman sekarang kalau pakai TKA TKB kelas 1 ya baru kelas 1 SD, tapi dulu mungkin belum ada playgroup, belum ada TKA TKB, ya langsung SD gitu. Berarti baru kelas 3 SD dia sudah dikeluarkan. Dikeluarkan bukan karena bandel, tetapi karena bodoh.
Ya, dianggap karena bodoh, karena tidak mampu mengikuti pelajaran. Dan akhirnya Thomas Alva Edison ini belajar keras. Kenapa? Karena dia memiliki seorang ibu yang memiliki sebuah keyakinan bahwa sebenarnya Thomas Alva Edison ini bukanlah orang yang bodoh, tetapi dia adalah orang yang mungkin berbeda dengan orang lain, seperti itu, yang cara tangkapnya berbeda dengan orang lain. Orang lain dijelaskan sekali, udah nangkap, Thomas Alva Edison mungkin perlu 5 kali. Nah, sehingga ibu Thomas Alva Edison ini, teman-teman, dia berusaha keras mengajar Thomas Alva Edison. Dia mendidik Alva Edison dan akhirnya dia bisa menjadi seorang berhasil, ya, seperti itu. Nah, sebelum dia mencapai keberhasilan menciptakan lampu pijar, teman-teman, tahukah kalian bahwa mulanya Thomas Alva Edison ini bekerja sebagai penjual sayur, kemudian penjual permen dan koran di kereta, ya. Hingga suatu ketika ia pun direkrut untuk menjadi seorang operator telegraf. Siapa yang merekrut orang bodoh ini? Yaitu karena dia merasa berhutang budi karena Alva Edison ini telah menyelamatkan anak yang ketika mungkin mau mengalami kecelakaan di sebuah kereta. Ya, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan. Nah, dari kisah dia mengoperasikan telegraf ini, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, akhirnya Thomas Alva Edison ini mulai tertarik dengan dunia komunikasi yang akan menjadi fokusnya dalam berbagai proyek penemuannya. Nah, karya pertama Edison adalah sebuah perekam suara elektronik yang dibuatnya saat berusia 20 tahun. Wow, 20 tahun dia sudah membuat sebuah penemuan alat perekam suara. Saya nggak tahu, ini saat ini saya merekam dengan menggunakan HP, dengan menggunakan mic, seperti itu, ya. Mungkin ini juga adalah sebuah pengembangan dari ide Thomas Alva Edison ketika dia berusia 20 tahun, teman-teman, ya. Nah, kemudian teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, benda ciptaannya itu sayangnya tidak dijual. Dan baru kemudian pada proyek selanjutnya ia berusaha menekuni alat-alat yang sekiranya dapat laku di pasaran. Yaitu apa? Edison pun menyempurnakan mesin telegram yang ia buat secara otomatis dapat mencetak huruf, ya. Nah, mesin tersebut kemudian dijual seharga $40.000 Amerika Serikat. Wow, $40.000. Kalau sekarang udah berapa itu, teman-teman? Dan pada waktu itu sudah termasuk barang yang dapat laku di pasaran, teman-teman. Terbilang cukup mahal pada masanya, ya. Sekarang pun saya pikir $40.000 sangat mahal, ya, menurut saya. Menurut teman-teman nggak tahu. Selanjutnya pada tahun 1879 Edison berhasil menciptakan sebuah penemuan penting dalam sejarah umat manusia, yaitu lampu pijar. Teman-teman, saya mau berkata bahwa Thomas Alva Edison adalah penemu pertama. Artinya dia bukan pengembang, dia bukan memunculkan ide atau menambahkan ide orang lain, tapi dia menemukan. Dan kita ingat latar belakang Thomas Alva Edison adalah dia adalah orang yang bodoh, dianggap bodoh karena dia pada tahun ketiga mengecap pendidikan formal, dinyatakan dia harus dikeluarkan dari sekolah karena dianggap tidak mampu mengikuti pelajaran itu. Nah, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, adakah di antara kita yang saat ini mendengarkan materi pemuritan saat ini dalam keadaan di mana kamu mengalami seperti Thomas Alva Edison yang dikeluarkan, tidak dianggap, tidak diterima karena mungkin kamu dianggap bodoh, karena kamu dianggap sulit untuk ngerti, atau mungkin kamu nggak nyambung? Teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, Thomas Alva Edison bisa mengubah masa lalunya yang dianggap bodoh, akhirnya dia menjadi seorang penemu. Dia menjadi seorang yang sangat luar biasa dan karyanya masih berguna sampai saat ini. Nah, bagaimana kehidupan kita saat ini, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan? Bagaimana cara pandang kamu terhadap masa lalu? Maka itu akan sangat menentukan bagaimana cara kamu menjalani masa depan itu, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan. Ya, bagaimana cara kita memandang masa lalu kita? Kalau kita saat ini menghabiskan waktu untuk memikirkan masa lalu kita, maka hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kita adalah kita lupa memikirkan masa depan kita. Kebanyakan di antara kita masih berkutat, orang-orang yang tidak berhasil masih berkutat dan masih bergumul dengan masa lalunya, masih bergumul dengan kepribadiannya bahwa dia tidak yakin dia mampu untuk itu, dia tidak yakin dia akan mendapatkan itu, dia tidak yakin dia bakal memperoleh itu, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan. Dia tidak yakin bahwa dia akan mendapatkan apa yang dia impikan. Saya mau berkata kepada kita semuanya bahwa salah satu cara kita mengubah masa lalu kita adalah dengan melakukan yang sebaik-baiknya pada hari ini. Kenapa? Karena hari ini juga akan menjadi masa lalu. Jika saat ini kita masih menghabiskan waktu kita, jika saat ini kita masih menghabiskan, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, pikiran kita hanya untuk memikirkan masa lalu kita, maka kita akan kehabisan kesempatan atau kehilangan kesempatan untuk menggapai masa depan kita, ya. Jadi teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, dari kisah Thomas Alva Edison tadi, kita harus belajar bahwa
kita tidak akan bisa mengubah masa lalu kita, tetapi kita harus mengubah masa depan kita. Artinya, selama kita masih berfokus kepada masa lalu kita, maka kita tidak akan pernah mengubah masa depan kita. Oleh karena itu teman-teman, berpikirlah untuk masa depan kita dan bukan masa lalu kita. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak terlalu peduli dengan masa lalu kita. Tuhan tidak pernah mempermasalahkan masa lalumu, tetapi Dia berjanji tentang masa depan kita. Masa depan yang penuh pengharapan, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan. Janji Tuhan berkata bahwa aku mengerti rancangan yang ada padaku, yaitu rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Hari depanmu itu penuh dengan pengharapan, bukan penuh dengan khayalan. Oleh karena itu kalau kita saat ini masih menghabiskan waktu kita, kalau kita masih menghabiskan waktu kita hanya untuk menghayal, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, mulai berubah. Kalau kita mulai hanya menghabiskan waktu kita untuk menyusun mimpi-mimpi, saat ini mulai pergunakan waktu kita untuk merealisasikan mimpi itu, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan. Supaya apa? Supaya itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus sadar, sekalipun mungkin di antara kita yang mendengarkan ini ada yang mungkin lahir karena kecelakaan. Mamamu cerita, kamu tuh dulu lahir karena mama kecelakaan waktu hubungan dengan papamu. Tapi mau saya berkata kepada kalian yang mungkin mengalami hal yang demikian. Kelahiranmu boleh karena kecelakaan, tapi bukan berarti engkau memiliki masa depan yang kecelakaan seperti itu ya. Kita boleh saja lahir dalam keadaan kecelakaan, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, namun bukan berarti itu adalah sebuah kecelakaan. Nah, kalian ada, itu semua ada dalam gambaran Tuhan. Itu semua ada dalam rencana Tuhan. Sekalipun kehamilanmu mungkin bukanlah kehamilanmu, sekalipun kamu ada bukan sebuah hal yang diharapkan oleh kedua orang tuamu. Namun saya mau berkata, ketika engkau lahir di dalam dunia, maka Tuhan yang menghendaki engkau ada di dalam dunia. Dan ketika Tuhan menghendaki engkau ada di dalam dunia, itu artinya Tuhan memberikan masa depan kepada kalian. Tuhan memberikan masa depan kepada kita. Jadi tidak ada sebuah alasan apapun, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, bahwa kita tidak memiliki masa depan yang baik hanya karena kita memiliki masa lalu yang tidak baik, hanya karena kita terlahir atau memiliki background yang tidak baik. Yang terpenting adalah apakah kamu mau selesai dengan masa lalumu dan mau kamu melangkah kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan itu. Selama kamu mau bereskan, selama kamu mau selesaikan ketidakbenaran perasaanmu tentang masa lalumu, ketidakyakinanmu akan masa lalumu kamu selesaikan pada hari ini, dan kau berjanji, Tuhan, aku mau melangkah kepada masa depanku, maka percayalah bersama dengan Tuhan kita mampu melangkah dan menggapai masa depan yang penuh dengan pengharapan itu. Nah, sebagai pertanyaan untuk sharing kita saat ini, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, yang pertama yaitu bagaimana kalian memandang masa lalu kalian? Bagaimana cara kalian memandang masa lalu kalian? Yang kedua, apakah kalian masih suka membandingkan diri kalian dengan orang lain? Nah, kalau kalian masih suka membandingkan diri kalian dengan orang lain, maka kalian hanya akan menghabiskan waktu. Ya wajarlah dia begitu, saya apalah, saya cuma kaleng-kaleng, ya seperti itu mungkin ya. Nah, apakah yang membuat kalian tidak yakin bahwa kalian layak mendapatkan yang terbaik? Nah, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, silakan berdiskusi saat ini. Nah, teman-teman boleh berdiskusi dan teman-teman boleh menuliskan juga di kolom komentar saat ini, atau boleh via WhatsApp saya ya. Beberapa orang chatting saya di WhatsApp seperti itu untuk berdiskusi tentang masa lalunya ini, dan kita bisa belajar bersama dan bertumbuh bersama. Jadi pada hari ini kita belajar bahwa miliki cara pandang yang benar terhadap masa lalu, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, dan jangan pernah membandingkan masa lalumu dengan masa lalu orang lain, dan juga jangan sampai kita merasa kita tidak layak mendapatkan masa depan yang baik hanya gara-gara kita memiliki masa lalu yang buruk. Sebab masa lalu yang buruk tidak menentukan dan tidak menjadi alasan bahwa kita memiliki masa depan yang buruk. Kalau kita memiliki masa lalu yang baik dan masa depan kita baik, itu biasa. Tapi kalau kamu merasa memiliki masa lalu yang tidak baik dan kamu sekarang mencapai masa depan yang baik, itu kamu baru luar biasa. Bekerjalah dan berusahalah 2 kali lipat lebih keras daripada orang lain yang memiliki masa lalu yang lebih baik dalam pandanganmu. Sebab engkau diberi kekuatan dan diberi kemampuan untuk mencapai masa depan yang Tuhan janjikan, yaitu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.